Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di kelas Life Plan Pemuda, merancang hidup, merencanakan masa depan. Kegiatan ini merupakan program kerja dari tim KKN PPM UGM, Unit Gebang, Purworejo, periode 2 tahun 2020. Nah, sebelumnya perkenalkan, namaku Rani Naura, dan aku bakalan nemenin teman-teman buat belajar selama beberapa episode ke depan. Kita bakalan belajar mengenai life plan. Kenapa sih kita harus bikin life plan? Haruskah kita punya life plan? Gimana sih cara buat life plan? Dan berbagai pertanyaan lainnya semoga bisa terjawab selama 5 episode yang ada ya. Langsung aja kita masuk ke episode 1, yaitu konsep life plan. Nah, buat teman-teman yang penasaran, kita mulai aja yuk. Oke, yang pertama mengenai apa itu life plan? Life plan sederhananya bisa diartikan sebagai rencana hidup. Life hidup, plan rencana. Jadi life plan rencana hidup. Oke, kalau teman-teman lihat di gambar yang di layar, itu ada salah satu contoh life plan yang aku temuin di internet. Jadi kalau teman-teman googling life plan, atau mungkin spesifiknya life mapping ya, teman-teman pasti bisa nemuin gambar-gambar sejenis dan banyak contoh-contoh lainnya. Jadi, ibaratnya nih, kalau kita liburan, atau misalnya nih, kalau orang mau nikahan aja deh, pasti bikin, atau kalau mau bikin event, pasti bikin rundown-nya kan, jam segini pembukaan, kemudian jam berapa mulai sambutan, terus ada nih acara penampilan hiburan, acara inti, acara closing, dan lain-lain. Itu pasti dipersiapkan dari jauh-jauh hari kan. Nah, kalau misalnya event-event aja, itu dipersiapkan jauh-jauh hari dan dibuat rencananya sematang mungkin supaya berjalan lancar. Apalagi hidup kita yang kita sendiri ini yang ngejalanin, dan itu cuma sekali. Kalau kata orang, kita tuh hidup cuma sekali, makanya kita harus hidup muda. Nah, balik lagi ke life plan. Sebenarnya apa sih fungsi life plan? Secara umum ada dua nih fungsinya. Yang pertama, membuat arahan hidup semakin jelas. Jadi kalau kita punya life plan, kita udah tahu nih tujuan hidup kita apa, kita mau ngapain. Oh, jalannya gimana sih? Kita udah tahu. Jadi kita nggak cuma sekedar ikut arus, diajakin ikut A, iya aja, ikut B, iya aja. Karena kita nggak tahu sebenarnya kita pun mau ngapain. Nah, selain itu, life plan juga bisa jadi alat pengingat atau motivasi diri. Namanya kita sebagai manusia pasti ada pasang dan surutnya untuk iman, untuk semangat. Kayak gitu. Nah, ketika kita misalnya lagi di bawah nih semangatnya, kita harus ngelihat lagi nih, ketika ngelihat life plan, kita bakalan tertrigger lagi buat balik lagi, bangkitin semangat kita buat menggapai apa yang kita mau. Nah, ngomongin life plan itu, gak jauh-jauh sama yang namanya mimpi atau cita-cita. Dan buat tahu apa sih mimpi kita harus tahu tentang diri kita sendiri. Makanya itu, ada yang disebut dengan finding me, menemukan siapa diriku. Oke, masuk ke konsep finding me. Jadi finding me ini adalah hal yang pertama banget nih, sebelum kita menentukan apa mimpi kita, gimana level kita, rencana-rencana yang mau kita buat, kita harus tahu dulu siapa diri kita. Dan kenapa sih kita harus mengenal diri kita? Karena dengan mengenal diri kita sendiri, yang pertama, kita akan lebih mudah buat menerima diri sendiri. Menerima kelebihan kita, kekurangan kita, dan mungkin masa lalu kita. Kita akan lebih mudah buat menerima apa yang ada di diri kita. Selain itu, kita juga nggak akan mudah iri dengan pencapaian orang lain. Karena kita udah tahu apa yang kita mau dan gimana cara mencapainya. Jadi ketika seseorang, teman kita, update foto di Instagram lagi liburan, lagi menang, lomba, ya wajar kalau iri, tapi kita nggak akan mudah iri yang sampai hari yang ngedown gitu. Karena kita udah tahu nih apa yang kita mau, apa yang kira-kira hal-hal yang sesuai dengan value kita, apa yang enggak. Selain itu, kita juga akan lebih merasa puas dan bersyukur atas diri sendiri.
kita mulai bersyukur, oh ternyata aku punya kelebihan ini nih, ternyata aku punya potensi ini loh, kayak gitu. Nah, ada beberapa tahapan untuk menemukan diri kita. Bukan tahapan juga sih, sebenarnya beberapa cara nih, ibaratnya. Yang pertama adalah personal assessment, yang kedua river of life, yang ketiga bertanya, baru yang keempat bermimpi. Nah, lanjut aja ke personal assessment. Jadi ini buat personal assessment ini materinya aku ambil dari YouTube-nya 1% Indonesia. Kalian bisa cek juga video-videonya, banyak banget video-video yang bagus buat self improvement kita. Dan ini buat mengenal diri sendiri, aku ambil dari sana. Nah, buat personal assessment sendiri ada beberapa hal nih yang bisa kita assess atau bisa kita nilai. Bukan nilai, kita pelajarin lah dari diri kita sendiri. Yang pertama adalah personality atau kepribadian, terus kelebihan dan kekurangan, terus value atau nilai yang dianut, terus kondisi tubuh dan tujuan hidup. Masuk dulu dari personality atau kepribadian. Kepribadian ini nggak cuma kayak apakah kita orang yang pemarah dan lain-lain, tapi dalam banyak hal. Misalnya, kita tes MBTI. Kita tahu nih personality kita. Apakah seorang ESFP, NFP, ISTJ, dan lain-lain. Itu teman-teman bisa cek aja kalau misalnya Google, pasti ada tuh tes-tes MBTI. Tapi, aku disclaimer dulu, yang namanya tes itu cuma salah satu metode, nggak 100% akurat. Nah, terus, selain itu kita juga bisa ngeliat nih, diri kita tuh gimana sih? Di rumah, di inner circle kita, kemudian di sekolah, atau di lingkungan akademik kita tuh gimana, dan di komunitas luar tuh gimana. Bisa jadi ada orang yang dia itu di rumah pendiam, tapi ketika dia di teman-teman dekatnya, dia tuh bener-bener ramai banget orangnya, kayak gitu. Pasti kita harus identifikasi dulu nih diri kita tuh kayak gimana. Atau ada juga yang di rumah dia itu ya cukup ramai orangnya, kemudian di kampus atau mungkin di teman-teman dekatnya dia tuh orangnya itu juga ramai, tapi ketika di komunitas atau ketika ketemu orang yang baru kenal, dia tuh orangnya pendiam. Nah, itu kita harus bisa identifikasi nih dari diri. Terus yang kedua adalah kelebihan dan kekurangan. Ini teman-teman juga bisa ngelihat pakai analisis SWOT. Atau kita ngelihat apa sih strength kita, apa sih opportunities kita, apa sih weakness kita, dan apa sih threats atau ancaman kita. Itu nanti kita bisa ngeliat di workbook-nya ya. Nah, terus apa sih kira-kira kelebihan kita dan kekurangannya? Ternyata, aku punya kelebihan, aku tuh mudah berteman dengan orang-orang. Tapi kekuranganku, aku tuh pemarah. Nah, misalnya kayak gitu. Terus yang ketiga adalah value atau nilai yang dianut. Misalnya, aku punya prinsip kalau misalnya aku harus jujur dalam segala kondisi. Jujur adalah kunci keberhasilan. Nah, dengan value yang aku anut itu, berarti aku harus selalu jujur. Dan ketika misalnya orang-orang ngajak aku buat nyontek demi mendapat nilai yang bagus, ya aku akan say no, karena menyontek itu menurutku nggak jujur dan itu nggak sesuai dengan prinsipku. Terus yang keempat adalah kondisi tubuh. Nah, ini kondisi tubuh ini kita harus kenalin buat akhirnya kita nggak overwork atau overpush diri kita buat menggapai apa yang kita ingin. Misalnya, udah tahu dia tuh orangnya punya mah, tapi demi menggapai apa yang diinginkan, misalnya demi lolos di universitas yang diinginkan, dia belajar dengan giat sampai akhirnya dia lupa makan dan dia lupa dengan kondisi diri sendiri. Nah, itu makanya kenapa kita harus tahu kondisi tubuh kita. Apakah ternyata misalnya kalau aku punya mah berarti aku nggak boleh terlalu makan, atau kalau aku punya asma berarti aku nggak boleh terlalu kecapean, misalnya kayak gitu. Terus yang terakhir adalah tahu tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita tuh mau apa sih? Kayak gitu. Nah, poin utamanya nih ketika kita melakukan assessment ini, kita tuh harus jujur, karena kita tuh ngelakuin itu buat diri kita sendiri. Dan setelah jujur, kita harus jujur dengan diri kita sendiri, apa yang emang
jadi kekurangan kita, ya harus kita terima. Dan emang kita harus terima diri kita sendiri. Oke, lanjut. Terus nih, selain personal assessment, kita juga bisa bikin river of life. River, sungai. Sungai hidup kita. Nah, kalau teman-teman lihat nih di gambar yang ada. Di gambar ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat ini misalnya sungai kita, sungai kehidupan kita. Ini birth, kelahiran. Dan ini end of life, atau ketika kita meninggal. Nah, kalau misalnya aliran sungai itu dari hulu ke hilir sama dengan hidup kita. Nah, aliran ini akan mengalir sesuai waktu dan akan ada nih yang namanya poin-poin penting dalam hidup kita. Kalau misalnya contoh di sini ya, aku ambil dari internet, ada di sumbernya tuh. Misalnya di sini dari lahir dia gambarin tuh dirinya dia lahirnya kapan, terus SD, SMP, SMA-nya gimana. Dan itu akhirnya ada poin-poin penting yang akhirnya di highlight dari kehidupan kita. Apa sih yang kira-kira kita mau ceritain ke orang, atau hal-hal yang paling berarti dalam hidup kita. Misalnya mungkin bagi beberapa orang hal yang paling berarti adalah ketika dia berhasil diterima di perguruan tinggi yang dia inginkan, atau ketika dia pertama kali keluar negeri, atau ketika dia pertama kali memenangkan lomba, atau ketika pertama kali dia gajian. Semisal itu adalah hal yang penting, ya itu termasuk poin-poin penting dalam river of life kita. Makanya tadi river of life itu merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan alur kehidupan kita. Dan harus kita ingat, river of life orang itu akan berbeda-beda. Jadi, kalau misalnya biasanya bilang rumput tetangga lebih hijau, maka sungai orang gak mesti lebih jernih kok, kayak gitu. Kita punya alur kehidupan kita sendiri, orang lain punya alur kehidupannya dia sendiri. Dan harapannya ketika kita mungkin membuat river of life kita dan mungkin sharing nih dengan orang-orang, kita nih jadi bisa tahu, oh ternyata dia hidupnya kayak begini, dan akhirnya kita bisa mempelajari, mengambil hikmah baru dari kehidupan orang lain, sekaligus membuat kita lebih bersyukur atas hidup kita. Tuh. Dan lanjut lagi, tadi udah personal assessment, terus ada river of life. Selanjutnya kita harus bertanya nih ke dalam diri sendiri dan bertanya ke orang lain. Aku hapus dulu ya. Oke, kita hapus. Oke, jadi yang bertanya tadi, kita harus bertanya. Tanya ke dalam dan keluar. Ke dalam berarti ke diri sendiri, dan keluar berarti ke orang lain. Nah, buat menanyakan pada diri sendiri, ini termasuk ke dalam yang tadi ya, personal assessment. Sementara buat menanyakan ke orang lain, kita tuh bisa nanya pendapat orang lain tentang diri kita. Misalnya, kita tanya nih ke teman dekat kita, sebenarnya menurut kamu, aku tuh gimana sih? Kelebihan-kelebihanku tuh gimana sih? Dan lain-lain. Dan buat menghindari yang namanya mungkin informasi yang terlalu banyak, kayak gitu, kita bisa menanyakan ini ke orang-orang yang memang kita pilih, yang emang benar-benar kita percayai dan sekiranya benar-benar mengenal diri kita. Jangan sampai kita cuma ketemu sama seseorang itu sekali, terus kita nanyain ke dia, buat kamu aku tuh orangnya kayak gimana sih? Mungkin buat basa-basi itu bisa, tapi buat kita jadikan pertimbangan buat assessment diri kita, itu kurang pas kayak gitu. Jadi bisa tanya tuh, mungkin bisa jadi ada nih hal-hal positif atau negatif dari diri kita yang sebenarnya selama ini kita nggak sadarin. Misalnya kita tuh selalu ngerasa kurang bisa menangkap pelajaran ketika di kelas ngantuk terus dan lain-lain. Tapi ternyata setelah kita tanyain ke teman kita tuh bilang, kamu tuh sebenarnya bukan lambat menangkap pelajaran loh. Kalau misalnya kamu lagi merhatiin, kamu tuh bisa langsung ngejelasin, bahkan ketika kamu tidur pun, kamu begitu bangun, kamu bisa ngerjain, tapi memang kamu agak males sekarangnya, misalnya kayak gitulah. Dan itu makanya kita harus tanyain ke teman-teman dekat kita, atau orang-orang yang benar-benar mengenal diri kita. Oke, itu tadi Finding Me bertanya.
Terus lanjut lagi, terakhir adalah bermimpi. Bermimpi menemukan tujuan hidup. Ada salah satu metode yang bisa dipakai untuk menemukan nih tujuan hidup kita. Itu ada metode Ikigai. Metode Ikigai ini dari Jepang, yang kalau misalnya diartiin, bisa diartikan sebagai alasan untuk hidup atau tujuan hidup. Ini kalau misalnya di bukunya nih ya, teman-teman bisa ngeliat bukunya yang sebelah kiri. Ikigai itu merupakan rahasia hidup bahagia dan panjang umur orang Jepang. Nah, Ikigai ini ada diagramnya nih. Poin dari Ikigai ada 4 poin secara basicnya. Yang pertama, what you love. Apa sih yang kamu sukain? Apa sih yang kamu sukain buat ngelakuinnya kayak ya happy-happy aja karena aku suka. Terus yang kedua, what you are good at. Di mana sih yang kamu bagus? Di hal apa sih yang kamu punya skill yang bagus kayak gitu. Terus ada what the world needs. Apa sih yang dunia butuhin saat ini? Terus ada juga what you can be paid for. Kira-kira kamu tuh bisa dibayar buat apa? Aku ngasih contoh gampang deh. What you love, apa yang kamu sukai dan cintai. Misalnya, aku suka nyanyi, aku suka main alat musik, dan aku benar-benar suka nyanyi. Itu what you love. Terus what you are good at. Kebetulan aku bisa main gitar, dan aku juga bisa nulis lirik lagu. Nah, ketika apa yang aku cintai dan apa yang aku bagus di dalamnya digabungkan, itu menjadi passion. Itu disebut passion. Nah, lanjut, ada what you can be paid for. Aku bisa dibayar ketika misalnya aku tampil di panggung, di acara-acara tertentu, aku bisa dibayar tuh. Oh, berarti tadi aku bisa dibayar dan itu bisa menjadi profesiku sebagai seorang penyanyi. Nah, kemudian ada what the world needs. Sebenarnya apa sih yang dibutuhin sama dunia sekarang? Kalau aku lihat dunia itu sekarang orang-orangnya stressful. Banyak isu-isu mental health, kesehatan mental yang emang banyak jadi masalah di orang-orang sekarang. Makanya hari ini aku mikir, misiku tuh apa sih? Oh, dengan tadi aku bisa nyanyi, aku suka nyanyi, aku bisa nulis lagu, dan aku tuh bisa dibayar dengan hal itu. Misiku adalah aku tuh mau membuat hal-hal yang baik lah, karena orang-orang juga butuh role model, butuh influencer. Aku berharap dengan musik-musikku, aku bisa membantu orang-orang yang mengalami masalah di kesehatan mentalnya. Makanya Ikigaiku, tujuan hidupku adalah tadi aku ingin menyebarkan kebaikan melalui musik-musikku. Akhirnya aku membuat lagu-lagu yang isinya lagu-lagu untuk motivasi hidup, menyemangati orang-orang agar orang itu tetap semangat buat menggapai mimpinya. Nah, misalnya itu. Terus ada juga nih 10 rules of Ikigai. Itu ada 10 rules. Teman-teman bisa lihat sendiri, dan kalau teman-teman mau baca bukunya juga ada pasti di toko buku. Tapi kalau misalnya belum sempet nih baca bukunya, teman-teman bisa lihat googling, pasti ada nih Ikigai. YouTube juga pasti banyak kok orang-orang yang ngejelasin tentang Ikigai itu apa. Bahkan secara kita menentukan Ikigai kita sendiri itu pasti dijelaskan gitu. Jadi kita harus manfaatin nih teknologi yang kita punya sekarang. Terus lanjut nih, setelah tadi finding me, kita udah tahu nih aku tuh orangnya kayak gimana, apa sih yang aku inginkan, apa sih mimpiku. Dan tadi ketika kita punya mimpi atau tadi tujuan hidup, kita baru bisa membuat life plan. Oh ya, aku lupa jelasin tadi terkait tujuan hidup ya. Tujuan hidup itu harus mengandung unsur kebermanfaatan. Jadi ketika misalnya itu sifatnya masih terlalu egois, menurutku pribadi itu bukan tujuan hidup. Misalnya, ketika orang tujuan hidupnya tuh aku pengen menjadi kaya, orang paling kaya nomor 1 di Indonesia. Itu mungkin terlihat seperti goals, tapi sebenarnya itu kurang pas karena itu masih egois buat diri dia sendiri. Nah, ketika itu nggak ada unsur kebermanfaatannya, rasa keterikatan buat kita dan nge-push diri kita buat menggapai itu tuh kurang.
sampai akhirnya mungkin ketika sudah menggapai hal itu, kita tuh nggak tahu sebenarnya kenapa sih aku harus jadi orang paling kaya nomor 1 di Indonesia. Nah, harus dimasukkan unsur kebermanfaatan. Misalnya, oke, tujuanku adalah menjadi orang terkaya nomor 1 di Indonesia, supaya aku bisa membuat yayasan-yayasan yang khusus bergerak ke bidang pendidikan, agar aku memiliki pengaruh di perekonomian dan akhirnya aku bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Itu ada unsur kebermanfaatannya, makanya itu bisa dijadikan tujuan hidup. Dan tujuan hidupnya terserah teman-teman ya. Yang penting itu dalam hal kebaikan. Yang akhirnya kita tuh mikir, gimana sih pokoknya kita harus bisa menggapai hal tersebut. Yang lanjut tadi, balik lagi ke life plan. Kalau misalnya kita lihat di layar, ini ada kita sekarang, terus ada tujuan akhir. Nah, kita sekarang dan tujuan akhir. Nah, kalau misalnya di balapan itu kan ada yang namanya pit stop. Yang buat motor-motor biasanya mereka ngecek mesin, ngisi bahan bakar, dan lain-lain. Dalam hidup kita, dalam mencapai tujuan akhir kita, yang otomatis tujuan akhirnya adalah ketika kita meninggal dunia, kita harus bikin nih pit stop sendiri buat akhirnya kita tuh ngerefleksi lagi, mengevaluasi lagi, dan nge-recharge lagi diri kita. Dan dalam mencapai tujuan akhir ini, gak akan semudah membalikan telapak tangan. Pasti akan ada hambatan-hambatan. Itu teman-teman bisa ngeliat, misalnya ada beberapa pit stop dari kita sekarang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi ada hambatannya itu kita tuh nggak tahu hambatannya di mana. Mungkin dari pit stop 1 ke 2 ada 1 hambatan, tapi dari pit stop 2 ke 3 ada 2 hambatan yang menghambat kita. Nah, buat merefleksi sendiri nih, teman-teman bisa jawab pertanyaan-pertanyaan ini yang usahakan dijawab secara tertulis di personal note teman-teman masing-masing. Saya yang pertama, teman-teman tanya ke diri sendiri ya, refleksi diri. Oke, yang pertama, ketika aku meninggal, aku ingin dikenal sebagai apa sih? Terus, sedang di mana dan apa yang aku lakukan di usia 60 tahun? Sedang di mana dan apa yang aku lakukan 25 tahun lagi, 10 tahun lagi? Apa sih yang aku lakukan selama 5 tahun ke depan, selama 1 tahun ke depan, selama 1 bulan ke depan? Apa rencana aku dalam 1 minggu ke depan? Dan apa rencana aku hari ini? Itu stimulan-stimulan, pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu kita buat akhirnya kita tahu dan bisa merencanakan life plan kita. Terus di sini aku contohin dari life plan atau khususnya peta hidup yang dibuat oleh Rumah Kepemimpinan. Nah, di sini ya ada peta hidup 70 tahun dan peta hidup 50 tahun. Nah, misalnya nih yang di peta hidup 70 tahun, kita bikin 0 sampai 70. Ya udah kita jelasin, berarti usia 0 ketika tahun kita lahir, dan misalnya kita sekarang umurnya 20 tahun. Oke, berarti usia 0 sampai 20 itu sifatnya adalah refleksi. Kita mengingat kembali apa yang sudah kita lakukan. Apa pencapaian kita, apa sih yang dulu jadi keinginan-keinginan kita. Itu dari umur 0 sampai usia kita sekarang. Kemudian tadi misalnya sekarang 20 tahun, 20 sampai 70 tahun sifatnya adalah perencanaan. Apa sih yang kita rencanain selama umur 20 sampai 70 tahun ini? Misalnya, umur 20 tahun masih kuliah, 21 tahun lulus S1, kemudian 22 tahun berarti dia mau S2 di luar negeri sampai usia 24 tahun, saya 24 tahun kemudian dia bekerja dan lain-lain. Akhirnya itu harus benar-benar direncanakan. Karena kalau misalnya orang mikir, ngapain sih bikin kayak gitu, ribet nggak sih? Kan kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan, itu namanya ngarang nggak sih? Ya nggak apa-apa, namanya juga kita merencanakan. Ya istilahnya mimpi lah, nggak ada yang ngelarang kan, gitu. Nah, kalau tadi 70 tahun itu lebih general, maka yang peta hidup 5 tahun bakalan lebih detail. Nah, ini contohnya, karena waktu itu, ini ada di materi MPM, menuju puncak manfaatnya Rumah Kepemimpinan. Misalnya itu contohnya 2018 sampai 2022, dia mau ngapain aja harus lebih jelas. Dan yang harus teman-teman ingat, dalam membuat life plan, khusus Jasin Life Mapping, kita harus menggunakan suatu konsep yang namanya konsep SMART. Nah, konsep SMART ini bakalan kita pelajarin pada episode 2 yang kita bakalan pelajarin besok.
Oke, itu materi hari ini teman-teman. Semoga lumayan bisa men-trigger segala motivasi diri yang ada di diri kita semua. Semoga kita bisa belajar lagi dan kita nih bisa mulai bergerak nih mengambil inisiatif untuk masa depan kita sendiri. Terakhir, ada tugas. Macam-macam PR gitu, tapi bukan PR sekolah ya. Insya Allah ini tugasnya seru, karena ini tujuannya nih biar yang kita pelajarin nggak cuma sekedar teori. Jadi aku harap teman-teman coba kerjain tugas berikut, yaitu mengenali dirimu sendiri dengan bantuan workbook. Nah, workbooknya bisa di-download di link berikut bit.ly/kelas-live-plan. Nah, workbooknya bisa diisi melalui Japri WA. Yang sudah diisi bisa dikirim melalui Japri WA ke WA aku Rania Naura maksimal 5 Agustus 2020 ke 700 WIB atau sebelum kelas live plan pemuda kita mulai. Nah, workbooknya bisa teman-teman cek, itu insya Allah udah mencakup nih dari awal tadi personal assessment, kemudian river of life, dan lain-lain, dan semoga bermanfaat. Sekian dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di episode 2 besok. Terima kasih.